bersama Multimedia Evata Malano. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan untuk kita sekalian. Dan firman Tuhan bagi kita di saat ini dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 dan pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini, mari kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Firman-Mu akan kami dengar Tuhan, dan tentunya akan membuat kami mempunyai kerinduan untuk mengenal Engkau dengan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Mampukanlah kami Tuhan, supaya kami dapat memahami bagian firman. Berkati semua pendengar, supaya mereka juga bersukacita oleh karena nama-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan sabda. Amin. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-31 dan pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 demikian bunyinya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirman Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirman Allah, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulah air itu dinamanya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala, untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dari hari-hari dan tahun-tahun. Dan berbagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan jadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk hidup, yang hendaklah berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan tambahlah banyaklah, serta penuhilah air dan laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis
makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Ia berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanan. Tapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan kepada segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketikalah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan mengkuduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pemirsa multimedia Efata yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita hari ini, kita mengambil sebuah tema, menemukan kebaikan Tuhan dalam ciptaannya. Allah begitu luar biasa menunjukkan kasih setianya yang besar bagi dunia. Dalam sebuah proses penciptaan, ada dua hal yang sangat penting untuk kita pahami. Hal yang pertama, Yesus dalam sebuah proses penciptaan itu, yang pertama-tama ia membentuk wadah dalam sebuah proses kehidupan. Kemudian yang kedua, dalam proses penciptaan itu, ia membentuk wadah untuk didiami oleh setiap makhluk hidup yang mendiami alam ciptaan. Itulah sebabnya sebelum dunia itu dijadikan, terasa hampa kosong dan gelap gulita menutupinya. Untuk membuat sebuah wadah untuk proses kehidupan itu, pertama-tama Allah menciptakan sebuah wadah kehidupan yang melukiskan bahwa kehidupan itu ada dan akan dijalani. Pertama-tama Allah memulai dengan sebuah proses tanda kehidupan dengan menciptakan terang dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa terang itu menunjukkan ada sebuah tanda kehidupan yang harus didiami dan dijalani oleh setiap orang di tengah-tengah hidup ini. Hal yang kedua, Allah menciptakan wadah untuk didiami segala ciptaan yang hidup untuk mendiami sebuah proses penciptaan. Yang memulai dengan menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang air, binatang di udara atau burung-burung di udara, bahkan segala jenis tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Dan terakhir, ia menjadikan manusia itu sebagai gambar dan rupa Allah.
Itulah sebab, itulah wadah kedua, di mana Allah menciptakan segala makhluk hidup dan juga segala hal yang akan menjadi bagian dari kehidupan bagi setiap orang atau setiap makhluk yang hidup dalam wadah yang akan mendiami alam ciptaan Allah itu. Menarik di sini Bapak Ibu, ketika kita membacanya dan ketika kita memahami itu, ternyata kita dapati bahwa Allah itu penuh kasih dan Ia luar biasa. Oleh sebab itu, bacaan kita hari ini mengajak kita untuk mari kita belajar melihat kebaikan Tuhan dari alam ciptaan. Sebab ketika Ia menjadikan segala sesuatu dan terakhir Ia menjadikan manusia itu sebagai makhluk yang mulia, Ia memberikan sebuah tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, menikmati alam ciptaan itu. Tapi Ia berpesan bahwa kita harus sadar dan mensyukuri semua yang Tuhan berikan itu di tengah-tengah hidup. Oleh sebab itu, mari pemirsa multimedia Ephphatha, kita datang dan kita mengenal kebaikan Allah di tengah-tengah alam ciptaan itu. Allah sungguh luar biasa memberikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita yang bisa kita nikmati di tengah-tengah hidup ini. Tuhan hanya meminta kepada kita bersyukur, memuliakan Dia sepanjang hari. Karena itulah kita menjawab segala kebaikan Allah di tengah-tengah hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah bagi kami di hari. Berkatilah kami semua. Berkatilah firman-Mu agar firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami semua. Berkati kru multimedia Ephphatha Maranum. Biarlah mereka terus dikuatkan dan diberi hikmat oleh Allah, supaya terus melaksanakan kehendak Allah di tengah-tengah hidup kami. Semua pendengar, Tuhan juga memberkati mereka dalam seluruh kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom.